Sampai hari ini kami dari NII Crisis Center masih menerima laporan orang yang masih aktif, bahkan ada yang orang yang baru keluar juga ada. Jadi justru di era media sosial ini mereka memanfaatkan betul. Jumlah mereka memang lebih sedikit dari kita yang mayoritas, tapi mereka itu 24 jam bergerak. Kita yang mayoritas cenderung diam. Karena ya ketika di media sosial kita mengkritik mereka, kamu anti Islam ya? Kamu komunis gitu. Jadi masyarakat akhirnya ya udah malas gitu kan. Bahkan sekarang diteriakan di tempat-tempat ibadah. Khotbah Jumat sekarang sudah mengarah seperti itu. Jadi ini menurut saya ngeri sekali karena ke depan orang yang sudah melakukan aksi teror memang bahaya. Tapi orang yang sudah terradikalisasi pemikiran, yang dia belum ngebom, kawan-kawan saya ini kalau ketemu sama Bang Muklas sudah selesai itu. Jihad jangan ngomong doang nih sama kita. Nah itu yang terjadi. Jadi menurut saya pencegahan ini memang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, tapi menurut saya ini ibarat menyalakan api. Kita tuh masih lilin. Mereka itu obor, masih kalah jauh. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus memasyarakatkan terutama Pancasila. Saya bergabung karena memahami tadi Pancasila dengan cara yang salah. Pancasila dulu saya lempar, saya injek-injek. Ini tohut. Kalau kita masih meyakini ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita belum diterima ibadahnya sama Allah. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila bukanlah tohut. Pancasila bukanlah berhala yang harus kita tolak, ingkari, dan tinggalkan. Pancasila adalah sebuah kesepakatan bersama yang harus kita terima. Ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selama ini masyarakat masih melihat Pancasila dianggap kuno, kaku, jadul. Bahkan beberapa kegiatan kita keliling di Indonesia, kita masuk ke sekolah, saya tanya. 300 peserta, saya kasih lembar kertas dan pulpen. Siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Tunjuk semua, 300 siswa. Butuh berapa menit untuk menuliskan lagu itu di kertas? Wah, 1 menit selesai Pak, sudah ngelotok di luar kepala. Serius. Saya putarkan lagunya Enji itu kan. Di suatu hari tanpa sengaja kan hafal semua. Saya putarkan, saya kerasin. Sekarang tuliskan lagu Indonesia Raya kertas, saya kasih 3 menit. Yang sudah selesai, tolong tunjuk jari biar kita ambil. Ternyata dalam 3 menit dari 300 siswa yang selesai menuliskan lagu Indonesia Raya itu berapa? 15 anak. Coba yang selesai maju ke depan, ditukar barangkali ada yang salah. Dan ternyata yang menyelesaikan dengan benar hanya 3 anak. Artinya apa? Nasionalisme yang katanya kita sudah di luar kepala, yang sudah, kita sudah pokoknya paling garda terdepan. Tapi ini belum bicara tentang global, belum bicara tentang konspirasi. Ini baru lagu, artinya kita mudah sekali goyang oleh hal-hal baru. Globalisasi, sekarang Arabisasi. Jadi ini yang menjadi tantangan kita bersama. Yang katanya nasionalisme. Bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Kenapa? Kita harus waspada. Bahkan dulu ketika nongkrong di depan markas, bahasa kita dulu Malja, ada jalan raya. Tiba-tiba tukang bakso lewat dan berhenti di depan markas, Malja. Banyak yang beli. Kita mikirnya, tukang bakso ini kok lama, jangan-jangan Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindahan. Kenapa? Kita merasa terancam. Jangan sampai keberadaan kita membahayakan diri dan teman-teman yang lain. Sampai begitu ya? Jadi bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan kalau mau jujur, hari ini kita sudah terkepung dari segala penjuru. Pancasila sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakit akut. Kalau sakit masih terasa sakit, wajar. Tapi sakit itu nggak merasa sakit. Jadi masyarakat kita nggak merasa terancam. Kenapa Pancasila merasa harus sakit gitu? Dikepung oleh tadi radikalisme, intoleransi dan pemikiran-pemikiran global. Kita dikepung dari segala penjuru dan kita tidak merasa terkepung. Jadi nasionalisme adalah merasa terancam. Jadi kalau kita tidak merasa terancam, kita yang penting saya hidup misalnya, terserah yang lain apa. Menurut saya nggak nasionalisme. Nasionalisme bukan sekedar kita nonton sepak bola misalnya Indonesia dan Malaysia, tapi bagaimana kita bisa menyadari bahwa di sekitar kita ada ancaman dan aplikasinya dengan bela negara. Jadi bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu bidang yang kita bisa.